what you do ketika bipolar? Soalnya, I'm sorry kalau gue salah ngomong ya. Gue dengar bahwa di rumah sakit jiwa itu sempet diikat. Bukan. Diborgol. Beda. Itu bukan di rumah sakit jiwa yang diborgol parah. Kamu tapi diborgol di mana? di tempat rukyah. Kamu diborgol di tempat rukyah? Iya. Hah? Definisi borgol besi. Nggak percaya? Ini ada buktinya. Can you see it? Aduh sorry. Bekas-bekas lukanya? Bekas borgol. Iya ini. Hah, diborgol di tempat rukyah? Yes. Kamu di rukyah? Yes. Bingung nggak tuh? Wow, karena kepikiran apa kemasukan setan? Keluarga mikirnya seperti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Guys, udah nonton belum tadi video yang kita tayangkan di mana podcastnya Bang Deddy Corbuzier dengan seorang wanita bernama Yova. Gue mau ucapin terima kasih buat Bang Deddy udah ngundang Yova, memberikan kesempatan kepada Yova bercerita tentang pengalamannya ya sebagai seorang yang saat ini menderita bipolar. Tapi ada kisah yang menarik ketika Yova bercerita di rukyah. Apalagi kita tahu kondisi pada saat di rukyah itu diborgol dengan borgol besi, dipasung. Ini yang akhirnya membuat orang menilai rukyah itu menyeramkan, mengerikan, sadis, kejam. Padahal nggak gitu-gitu juga guys. Ya, perlu kita tahu bahwasanya rukyah itu nggak harus begitu. Ya, apalagi dalam kondisi di mana Yova mengalami bipolar. Benar adanya bipolar itu pada dasarnya bisa dirukyah. Nanti kita kaji lebih dalam tentang apa itu bipolar, tentang apa yang harus kita lakukan dengan cara rukyah ketika kita merukyah orang-orang yang terkena bipolar. Ya, Yova dia memang sering mengalami ada masa kayak tadi gua dengar kisahnya. Dia mengalami seorang yang sedang mengalami delusi, seperti dia di luar kesadarannya, yang dia pada dasarnya nama dia Yova, tapi dia menganggap dirinya Anto. Ntar lu lihat lengkapnya. Dan dari sinilah kita bisa tahu bahwasanya sebegitu cepatnya manusia itu bisa berubah. Bahkan kenapa keluarganya sampai membawa dia ke tempat rukyah? Karena memang dianggapnya posisinya sedang dalam posisi yang memang harus dirukyah gitu. Oke, gue mau cerita gini guys. Orang-orang bipolar itu banyak sekali gue temuin ya. Banyak sekali gue temuin kasus-kasus bipolar disorder ya. Baru ngobrol sebentar tiba-tiba berubah lagi bagaimana yang dia alamin. Ternyata bipolar itu adalah, kalau ditelusuri lebih dalam, itu bisa dari efek ada jin turunan. Ya, coba buat lo semua yang mengalami dalam diri lo ada jin turunan seperti apa? Contoh misalkan, lo pernah punya orang tua, atau lo punya kakek nenek, atau di atas kakek nenek. Dulu kita nggak tahu nih apa yang mereka lakukan, apa yang mereka sudah perbuat di dalam kehidupannya. Misal pernah punya benda pusaka ya. Tapi benda pusaka ini diistimewakan, setiap di tanggal 1 Suro harus dimandikan, harus dirawat. Artinya ada benda-benda yang memang diistimewakan. Tanpa disadari, ini kan perbuatan di mana sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap bahwasanya ada benda-benda yang mampu menjaga, melindungi. Sehingga perbuatan ini ya, tingkah laku yang dilakukan ini terhadap benda-benda pusaka yang ada bersamanya di saat itu
ini sudah mengikat sebuah perjanjian kepada bangsa jin. Contoh lain misalkan pernah belajar bela diri tenaga dalam. Biasa bela diri tenaga dalam, tapi dengan dia menggunakan tenaga dalam, nanti ditelusuri ada tambahan-tambahan lainnya, maka di sini sudah ada keterikatan perjanjian kepada bangsa jin. Atau ada lain yang misalkan pernah berlaku syirik kepada Allah, mendatangi dukun, ya, bertanya kepada dukun tentang apa yang dikeluhkan. Dengan dia mendatangi dukun, datang aja, ini juga ada jin yang sudah terikat sebuah perjanjian kepada keturunan kita kalau memang pernah melakukan itu. Artinya adalah ketika jin ini terikat sebuah perjanjian kepada keturunan kita sebelum-sebelumnya, maka jin ini akan mengikuti keturunan setelahnya. Misalkan kakek lu yang pernah begitu, berarti keturun kepada orang tua, ya, turun juga kepada anak-anaknya. Anak-anak dari orang tua itu berarti kan kita jatuhnya cucunya. Nah, ketika sudah turun kepada keturunannya, maka disinilah jin akan mengklaim bahwasanya saya akan menjaga kamu, saya akan melindungi kamu, saya akan bersama kamu, saya akan senantiasa mengawasi kamu kemanapun kamu pergi. Akhirnya yang terjadi adalah kita akan digelincirkan, yang harusnya kita tahu bahwasanya yang menjaga kita Allah, tapi gara-gara dia nih, gara-gara ada kakek nih, gara-gara ada eyang nih, gara-gara ada aki nih, gara-gara ada nini nih, sehingga dia selamat. Nah, inilah tipu daya dari bangsa jin itu sendiri. Adapun ciri-ciri yang perlu lu tahu semua guys, kalau orang mengalami gangguan jin keturunan, maka pertama, ya, ciri-cirinya pertama, biasanya dari segi fisik umumnya yang sering dirasakan, kalau enggak sakit kepala, sakit perut, atau pundaknya sering berat, atau di bagian belikatnya sering merasa nggak nyaman. Coba deh lu cek masing-masing, kenapa bisa terjadi kayak gitu. Umumnya ketika jin dalam tubuh itu misalkan menganggap, ya, jin dalam tubuh itu menganggap lu lewat, misalkan dia ada yang ikut lu, ya, dalam hal ini Yovan, ya, Yova. Dalam hal ini Yova, misalkan Yova bisa ketemu orang, dia tahu nih, wah orang ini akan berbuat jahat, orang ini akan melakukan yang nggak baik buat dia. Ketika Yova tahu lebih dulu, ini sebenarnya jin yang menginformasikan itu. Maka kalau istilah bahasa sekarang adalah nggak ada makan siang gratis guys. Jin mengklaim bahwasanya gara-gara gue lu tahu itu. Akhirnya jin minta balas budi. Walaupun memang belum tentu budi yang melakukan, kan kasihan. Kasihan tuh budi, nggak lakuin apa-apa dibalas. Sehingga jin akan minta, yaudah deh kesehatan lo gue ambil. Biasanya memang umumnya orang-orang seperti ini kalau nggak sakit kepala adalah sakit perut. Yang kedua, orang-orang yang seperti ini yang terikat gangguan jin-jin keturunan, biasanya dari segi kejiwaan itu orangnya sangat sekali mudian. Moodnya gampang berubah. Kadang baik, tiba-tiba nggak baik. Kadang nih ketika ngobrol lagi enak, tiba-tiba berubah. Misalkan dibilang, gue benci sama lu, tau-tau biasa aja, seperti nggak ada terjadi apa-apa. Biasanya dia marahnya meledak, meluap-luap. Usai marah, biasa lagi. Nah, kalau dalam segi psikologinya dilihat, wah ini bipolarnya orang, wah punya dua kepribadian. Dan kalau dalam sisi bangsa jin atau ruqyah syariah, maka dikatakan orang ini sedang terkena gangguan jin dari jalur-jalur keturunan. Makanya gue berterima kasih lagi buat Bang Jadi ketika lu menghadirkan Yova, kemudian Yova bercerita tentang apa yang dirasakannya di ruqyah, sampai hal di borgol, di pasung. Lu mesti tahu bagaimana ruqyah yang sebenarnya, ya, agar menjadi edukasi juga untuk masyarakat. Oh ternyata ada ya ruqyah yang benar, sehingga netizen pun nggak perlu nyinyir tentang ruqyah, karena ruqyah ini adalah syariat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau nyinyir ruqyah, mencibir ruqyah, hati-hati. Ini adalah perkara yang dibawa oleh Rasulullah, sehingga ketika perkara ini yang sudah disunahkan Rasulullah, kita hina, kita nyinyirin, kita cibir, hati-hati, ini adalah kita sedang menghina Rasulullah SAW.
Oke, itu aja pesan singkat dari gue, Sahal Al-Mudhafari. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.